Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Genbi dan para netizen semuanya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh Pak Ahmad Zailani. Selamat siang Bapak. Siang juga Bang Haji Nurdin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ya. Masih berikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini ngomong-ngomong kita dalam acara Kids ini kajian Islam di sekolah ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga kan? Yang ketiga alhamdulillah semuanya lancar semuanya lancar ya Pak ya. Amin. Dan Pak Ahmad ini kelihatannya fresh. Ya, fresh sekali. Fresh, seger lah gitu. Ya, masih pagi nih, masih pagi. Masih pagi menjelaskan. Oke ya. Ini jam segini enggak tahu ini ntar sore enggak tahu nih saya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Amin. Terus semangat puasanya. Amin. Berkah doa semua ya. Pak Ahmad, ini ada slogan ya. Buat ini. Apa slogannya? Saya punya slogan, Pak Ahmad punya slogan. Iya, tapi saya dulu baru Pak Ahmad. Oke, siap. Kita coba ya. Oke, ya, mengapa? Ya. Bahagia. Mantap. Iya, bagus. Lagi. Oke, lagi. Bahagia. Mantap. Alhamdulillah. Karena semua orang itu harus bahagia. Kalau bahagia berarti mantap. Pak Ahmad, ngomong-ngomong dalam acara Sematren yang ketiga ini kita mau membicarakan atau membahas tentang apa? Untuk yang ketiga ini kita akan bahas tentang fikih ibadah bulan Ramadan ya. Oh, jadi fikih ibadah di bulan Ramadan. Maksudnya ibadah bulan Ramadan. Iya. Jadi seperti apa itu, Pak? Fikih ibadah di bulan Ramadan itu apakah dari segi ibadahnya, apa dari segi yang lainnya seperti apa, Pak? Ya, tentang syariah ya. Arti syariah ini dalam penerapan amaliyah ibadah kita sehari-hari dan di bulan Ramadan ini. Di antaranya kita mungkin melaksanakan berpuasa, kemudian ya termasuk ya sholat wajib, sholat fardu, kemudian cara kita buka puasa, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, sholat witir dan yang lainnya dah. Itu yang mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Amin. Karena fikih itu kan secara bahasa itu al-lughah atau secara etimologi itu kan artinya faham. Iya. Al-fikih al-fahmu. Jadi kita harus paham. Harus memahami. Mau ngomong-ngomong tentang ilmu fikih, saya waktu sekolah dulu diajarkan oleh salah seorang guru. Saya masih ingat beliau itu Pak Zen namanya. Oh, Pak Zen. Beliau itu mengajarkan tentang fikih. Saya masih ingat itu pengertian dengan fikih. Al-fikhu logotan al-fahmu, al-fikhu al-istilahan, al-ilmu bil ahkami syar'iyah allati turiqu al-ijtihad. Tapi enggak tahu benar atau tidak. Tapi betul juga itu ingatan saya. Betul. 5 tahun ke belakang. Jadi ya, toh kalau salah diluruskan. Itu betul sekali. Iya, betul sekali. Ya, ngomong-ngomong fikih, Pak. Di dalam bulan Ramadan itu pasti kita tidak terlepas dari fikih, Pak. Iya. Apalagi tentang ibadah. Tadi Pak Ahmad bilang ada yang sholat fardu, ada yang sholat sunatnya gitu. Nah, ini Pak, tolong dijelaskan lebih spesifik fikih ibadah di bulan Ramadan itu seperti apa? Ya, mungkin fikih Ramadan ya tadi yang pertama mungkin ya yang urgen dulu yaitu puasa ya atau saum. Ya, saum. Ya mungkin saum itu mungkin secara lugat apa Pak? Saum itu secara lugat saum itu mungkin nahan ya, al-imsak ya. Saum itu al-imsak menahan. Ya artinya menahan di sini ya tadi yang telah disampaikan dari tadi yang kedua bahwa kita menahan dari segala apa yang membatalkan puasa. Di antaranya baik itu hariah maupun batiniah. Mudah-mudahan amin Allah rabbal alamin. Dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib. Nah, kita bisa berbuka puasa. Kemudian dengan niat-niat tertentu. Nah, ini fikih yang mengatur, Pak. Ya, Pak Haji ya. Mungkin ya niatnya mungkin semuanya sudah paham semua ya. Fikih apa namanya itu semua qadin anadai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhillahi taala. Ada yang mengatakan Ramadhana
ada yang mengatakan Ramadhani. Ya, mudah-mudahan yang penting dalam hati kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini di tahun ini itu karena Allah Taala, gitu ya. Itu yang pertama itu tentang puasa. Gitu. Jadi puasa lebih kepada niatnya dulu. Kita harus menekankan niatnya dulu. Iya, karena dengan sesuatu tanpa niat ya nggak jadi ya mungkin ya. Betul. Kalau murid makosidiyah gitu. Setiap perkara itu pasti ada tujuan, itu pasti ada niatnya. Nah, itu tentang masalah puasa ya. Terus apa lagi selain puasa Pak, ada lagi Pak? Nah, selain puasa mungkin ya tata caranya mungkin ya tadi, bagi contoh yang puasa aja, tentang masalah puasa belum tuntas. Ketika kita kalau perempuan ya mungkin lagi berpuasa kemudian datang haid gitu ya, atau lagi haid, otomatis kan bisa membatalkan puasa dulu, artinya bisa berbuka. Nah, dan bisanya nanti dikodok gitu kan setelah nanti bulan Ramadan selesai. Kemudian ada ibu yang menyusui, bagaimana gitu kan, kuat atau enggak, bahaya atau enggak. Kemudian ada lagi yang sakit. Nah, ini tentang masalah-masalah fikih. Nah, ini kita harus memahami ya. Yang sakit kalau tidak membahayakan ya berusaha untuk berpuasa silakan lanjutkan. Tapi kalau bisa khawatir membahayakan ya boleh berbuka dan nanti boleh dikodok gitu ya. Ini ngomong-ngomong ilmu fikih Pak ya, apalagi kita di bulan puasa Ya. Ada yang disebut dengan ada yang wajib atau sunnah lah ya di dalam fikih. Iya. Ini ada selentingan seperti ini Pak. Gimana? Nggak tahu ini masih berlaku atau tidak. Dan ini faktanya reality atau tidak nih ya. Saya mau nanyakan ke Pak Ahmad. Jadi Pak, yang namanya kita kan makan kurma itu kan sunnah. Iya, Sunnah kan ya. Sholat tarawih juga, sholat tarawih juga kan Pak, sebutnya sunnah kan. Sunnah, iya, betul. Gimana kalau misalkan gini aja Pak, kalau sama-sama kadarnya sunnah, ya udah saya jangan sholat tarawih, saya makan kurma aja gitu. Gitu gimana Pak? Ya itu kan cuma baru satu itu. Baru satu. Sunnah itu kan banyak ya. Iya. Oh, kalau misalkan sunnah kanjeng Rasulullah Muhammad SAW kita lakuin, gak akan mampu. Gitu. Gak akan mampu loh. Sholat tarawih aja kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang bisa karena tarawih, kadang enggak. Iya, betul. Ada yang 4 rakaat udah selesai, udah capek. Ada yang 8 rakaat udah capek. Ada yang sampai 23 rakaat, 20 rakaat ya tambah 3 witir. Ya itu kadang itu. Nah itu tentang sunnah. Iya, sunnah. Ada lagi melaksanakan sholat witir, Iya. sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, kemudian sholat mutlak. Kalau para alim ulama dulu semalam aja sampai ratusan rakaat itu kalau itu sholat sunnah itu ya. Nah, itu ulama zaman dahulu. Kalau kita mungkin Iya. terawih aja udah lek-lek ya mungkin udah capek. Dengan buka Terlalu berlebihan gitu. Karena balas dendam, makan ini akhirnya kita kekenyangan, apalagi terus kita sholat belum juga beberapa rakaat, baru 5 rakaat juga udah aduh capek gitu, ngap lah gitu. Tambah imam jos. Iya, umumnya Di Bandung ini gimana gitu deh? Jos nggak? sedang saja. Iya, bagus itu ya. Ya, yang penting ini aja Pak. Yang penting semua berkenaan dengan ibadah itu tidak lepas dari unsur fikih. Iya, betul. Fikih semua. Karena kalau tidak ada ilmu fikih, kita tidak ada sebagai referensi atau pedoman hidup kita. Gitu. Betul. Jadi lebih kepada mengajak kita gitu supaya mengerjakan ibadah ini, tapi ada ada pegangannya gitu. Tidak semudah itu gitu untuk mengerjakan ibadah, ada aturannya itu mulai dari sunnah, wajib kayak gitu. Apalagi dengan halal haram Pak. Dalam ibadah itu ada yang halal dan yang haram juga kan ya, kayak gitu. Ngomong-ngomong Pak Ahmad, ini sangat menarik tentang fikih ibadah. Apakah ada kelanjutannya lagi ya? Ini kan kita terbatas waktu gitu, ibadah itu. Dan nanti untuk sahabat semuanya, sahabat Genbi yang mengikuti Semantren Lebanon ini, silahkan untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke guru kita ini, Pak Ahmad Zailani. Beliau adalah salah satu guru di SMA 1 Banyusari yang memegang mata pelajaran tentang ini ya Pak ya? Pendidikan agama Islam Pak. Iya, sejarah juga Islam. seperti itu.
Ya, jadi kalau misalkan ingin menanyakan tentang fikih ibadah secara spesifik, bisa ditanyakan kembali ke Pak Ahmad Zailani. Pak Ahmad, rupanya waktu telah memisahkan kita, Pak. Kita sebenarnya nih lagi apa ya? Lagi mesra-mesranya gitu. Cuman Kayaknya kita kurang puas kayaknya. kurang puas ya, Pak, ya? Iya. Ya, nanti mungkin kita di lain kesempatan Pak ya kita Iya. lanjutkan kembali karena Oke, waktu kesimpulan aja ya. ya, karena waktu tidak tidak memungkinkan. Ya, Jadi ya. silakan Pak untuk Kesimpulan. kesimpulannya Natijah. ya singkat saja. Jadi natijahnya atau kesimpulannya, jadi fikih ibadah itu kita harus bisa sebisa mungkin mencari informasi atau menggali ya pengetahuan atau sebagai bekal ilmu untuk beribadah. Tata cara sholat bagaimana, tata cara puasa bagaimana, kemudian kemudian mau melaksanakan sholat tarawih bagaimana ini itu. Nah itu jangan lupa dimanapun bisa bertanya. Iya. Mau ke saya pribadi atau ke Pak Zainuddin atau ke tokoh agama setempat panutan kalian yang ada di rumah masing-masing yang sudah mumpuni, boleh tanyakan secara ahli fikihnya. Artinya fikihnya itu agak lumayan ya gitu, karena fikih bukan sembarang fikih. Karena zaman sekarang terus terang banyak yang hampir lupa, tidak senang terhadap fikih, padahal kehidupannya semuanya meliputi fikih. Banyak yang hampir lupa terhadap fikih, padahal banyak orang yang butuh fikih saat itu. Karena tidak, tanpa fikih kita tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi fikih akan menjadikan terbaik sebaik-baik makhluk yaitu yang sebaik-baik orang, yaitu tadi Allah akan memberikan kebaikan pada orang-orang yang paham tentang ilmu agama, yaitu fikih itu. Udah itu aja ya. Terima kasih Pak Ahmad telah memberikan materi tentang fikih ibadah. Mudah-mudahan Ya. kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para sahabat Genbi semuanya, para netizen semuanya, jangan lupa komen, like, and subscribe nih YouTube dari Genbi Channel. Dan jangan lupa untuk para siswa dan para Genbi semuanya harap mengikuti dan mempelajari tentang Sematren Ramadan di berikutnya. Gitu. Nanti jangan lupa juga nih kata Pak Ahmad tadi bisik-bisik ke saya, karena Pak Ahmad tuh hobinya bisik-bisik ke saya. Selain ke isinya ke saya. Jadi absennya jangan lupa diisi ya, nanti sesuai dengan kelasnya masing-masing dan akan di-share oleh panitia dari Sematren Ramadan. Cukupkan sampai di sini saja. Saya Ahmad Nurdin berserta narasumber saya Pak Ahmad Zailani mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.